Jadi kalau maaf meninggal dunia di pasar dalam keadaan sedang shopping atau sedang berbelanja, tapi karena dia sudah berdoa meniatkan diri ini sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk mencukupi kebutuhannya, insya Allah dia mati dalam keadaan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah SAW dalam setiap khutbahnya, baik khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, bahkan juga khutbah nikah ketika beliau SAW menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahra dengan sahabat Rasulullah SAW, yakni sahabat Ali bin Abi Thalib. Ayat tersebut adalah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Khitab ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Perintahnya adalah ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimanakah sebenar-benarnya takwa dijelaskan dalam lanjutan ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Artinya apa? Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam mengatur sedemikian rupa. Setiap aktivitas yang dilakukan itu telah diatur di dalam syariat Islam. Agar apa? Agar kita diwafatkan dalam keadaan Islam. Kan kita tidak tahu apakah kita wafat dalam keadaan sedang apa. Tentu saja kita berharap wafat dalam keadaan sedang ruku atau sujud, wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, wafat dalam keadaan sedang menunaikan ibadah umroh atau haji, wafat dalam keadaan sedang menghadiri satu majelis ilmu, dalam keadaan hal yang secara umum orang menginginkannya. Tetapi bukan tidak menutup kemungkinan ajal itu datang ketika seseorang itu berada di mall misalkan, di pasar misalkan. Tetapi ketika dia datang ke pasar atau mall, kemudian dia juga berdoa, melafalkan doa masuk pasar, tentu saja dia sadar betul, ya, artinya bahwa dia datang ke pasar atau ke mall sesuai dengan kebutuhan dia, bukan untuk nongkrong berlama-lama kemudian menghabiskan waktu secara percuma tidak sesuai dengan kepentingannya. Tapi dari doa itu dia akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah maaf meninggal dunia di pasar dalam keadaan sedang shopping atau sedang berbelanja, tapi karena dia sudah berdoa meniatkan diri ini sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk mencukupi kebutuhannya, insya Allah dia mati dalam keadaan Islam. Kata sekalipun misalkan meninggal di dalam kamar mandi, tapi ketika dia masuk ke dalam kamar mandi dia berdoa dengan doa perlindungan, maka kemudian ketika dia meninggal di dalam kamar mandi, ya, dia dalam keadaan muslim. Artinya jangan sampai kemudian kita seudon kepada orang, kasihan ya meninggalnya di dalam kamar mandi, padahal dia ketika masuk kamar mandi sudah membaca doa perlindungan, gitu loh. Artinya dia mati dalam keadaan Islam. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhannya. Hidup ini seluruhnya diatur dalam syariat Islam. Bagaimana kita berkeluarga atau berumah tangga, bagaimana kita bermasyarakat dan bernegara, bagaimana kita membangun hubungan berinteraksi dengan sesama keluarga, kerabat, bagaimana berinteraksi dengan tetangga, bagaimana berinteraksi dengan teman-teman sekerja dan seterusnya, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang pertama ini membahas berkenaan dengan hablum minallah, membangun hubungan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti kelak kita diwafatkan dalam keadaan muslim. Kemudian ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqu allati tasaalun bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Yang menarik yang kedua ini, khitab ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia. Ya. Apa perintah Allah? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa. Ya. Artinya apa? Perintah Allah kepada seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah, tunduk kepada Allah. Artinya kita hari ini yang mungkin lahir di
dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga muslim, ada yang kemudian mendapatkan hidayah kemudian memeluk agama Islam, ya, memiliki kewajiban untuk mendakwai saudara-saudara kita yang hari ini berada memiliki keyakinan yang berbeda, artinya bukan muslim, mendakwai mereka, karena bagaimana dia saudara kita, karena dari mana letak bahwa mereka itu saudara kita, saudara dari satu bapak yakni Nabi Adam alaihissalam, kemudian dari satu rahim yakni Ibunda Hawa, ya. Maka ada riwayat yang menarik berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam itu, di mana diciptakan dari tanah kering, dari berbagai unsur tanah, ya. Ada mungkin kalau bahasa ya di ceramah-ceramah ada tanah tinggi, ada tanah abang, ada tanah kusir, ada tanah macam-macam, ya, dari berbagai wilayah, ada dari New Zealand, ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Australia, ada yang dari Jawa, ada dari Papua, dari macam-macam, sehingga tidak aneh kalau kemudian manusia di muka bumi ini beragam rasnya. Jadi ada yang berkulit hitam legam, ada yang berkulit merah, ada yang berkulit bule, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit kuning, segala macam, ya, dan berbagai macam bentuk fisiknya beragam karena berasal dari tanah yang berbeda. Kembali kepada tadi bahwasanya perintah Allah kepada seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah dan mengingatkan kita semuanya, kalian itu berasal dari diri yang satu, dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi ayat ini berkenaan dengan hablum minanas, ya. Peringatan bagi kita semua untuk senantiasa menjaga hubungan kekerabatan, keluarga kita, bahkan tetangga kita, bahkan yang non muslim sekaligus, ya, bagaimana kita juga bisa mendakwai mereka sepanjang kita sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ayat yang ketiga adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ya, kalau yang ketiga ini berkenaan dengan personality, ya, tentang kepribadian, ya, di mana Allah SWT perintahkan untuk bertakwa kepada orang yang beriman, khitabnya kepada orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar, ya, perkataan yang lurus, ya. Agar apa? Agar Allah akan memperbaiki amalnya. Jadi kalau kita ingin Allah memperbaiki amal kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah membaikkan diri kita, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan berkata dan perkataan yang lurus. Ini berkenaan dengan komunikasi, ya, bagaimana kita berkomunikasi antara seorang anak dengan orang tua kepada anaknya, kemudian bagaimana kita berdialog, berdiskusi, berbicara dengan kerabat kita, bagaimana kita membangun komunikasi dengan tetangga kita, teman kerja, dan seterusnya. Hendaknya kita berkata dengan qaulun sadid, perkataan yang benar, perkataan yang lurus, perkataan yang bagi kita semua nyaman untuk mendengarnya, bagaimana kita untuk nyaman untuk berdialog dan berdiskusi dengannya, ya. Jadi berkenaan dengan pasal ini. Nah, 3 ayat ini, ya, senantiasa diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam konteks keluarga banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya, tentang 3 ayat ini. Itulah kenapa kalau dalam khutbah nikah 3 ayat ini juga yang dibaca oleh khatib dalam artian oleh seorang ya, pengkhotbah nikah, ya, dalam sebuah acara pernikahan. Wa a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.